Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Fadruziat, NIM 119230049 dari Program Studi Teknik Geomatika Institut Teknologi Sumatera. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit menjelaskan terkait tugas dari mata kuliah Kadaster Multiguna tentang Kadaster 2014. Nah, baik, Kadaster 2014 menyajikan semua hak dan aspek hukum yang melekat di atas tanah secara lengkap, termasuk hak publik dan batasan penggunaan tanah. Kadaster 2014 juga dapat diartikan sebagai inventarisasi data publik yang disusun secara metodis mengenai semua tanah legal, objek di negara atau distrik tertentu berdasarkan survei batas-batasnya. Prinsip Kadaster 2014 yaitu ada prinsip pemesanan, prinsip persetujuan, prinsip publisitas, dan prinsip spesialisasi. Nah, untuk Kadaster 2014 sendiri, kekuatannya yaitu termasuk jaminan hak milik negara dan keamanan hukum dari sistem layanan penggunaan yang cepat, dan cakupan data yang lengkap disebutkan hampir sama seringnya. Untuk kelemahannya yaitu komputerisasi yang terbatas dan hubungan yang lemah antara dua komponen pendaftaran tanah dan pemetaan kadaster. Indikasi lebih lanjut dapat diringkas sebagai kekurangan dalam hal keuangan, administrasi, dan organisasi. Lalu untuk tujuannya adalah kebutuhan dukungan pembangunan berkelanjutan, menciptakan stabilitas politik, menghilangkan benturan kepentingan umum dan pribadi, dukungan ekonomi, kebutuhan akan fleksibilitas dan efektivitas, dan untuk peran surveyor kadaster di 2014 yaitu berperan untuk menemukan semua objek tanah yang sah. Surveyor tidak harus berurusan hanya dengan bidang properti pribadi. Nah, untuk kesimpulannya adalah penjelasan hak publik pada lahan umum atau fasilitas umum di Indonesia memang sudah ada, namun belum diatur secara jelas. Selama ini, pembatasan penggunaan lahan pada lahan publik di Indonesia masih belum jelas, bahkan belum diatur. Bila dibiarkan demikian, seiring perkembangan zaman, hal ini akan mengakibatkan konflik. Contohnya memonopoli oleh suatu golongan. Kerusakan karena pemanfaatan yang berlebihan. Saat ini kadaster masih belum sepenuhnya meskipun pemerintah sudah berusaha mewujudkannya. Di Indonesia, hal ini telah diterapkan dengan baik oleh Kadaster 2014 dengan menetapkan hak-hak apa saja yang dapat melekat suatu bidang tanah tersebut. Jumlah tanah yang dimiliki juga telah dibatasi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait Kadaster 2014. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila terjadi kesalahan saya mohon ampun. Yang kurang dari saya dan yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.